Kok malah kamu bertanya siapa elo, siapa elo? Bisa sanggah tidak? Ya kalau nggak bisa sanggah, angkat bendera putih, katakan nyerah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arhuna Gaim. Hari ini saya akan mendengarkan debat seru pemuda muslim dari Malaysia yang berdebat dengan pendeta Helen. Bagaimana keseruannya? Langsung aja kita saksikan. Kamu tidak pernah tahu ayat yang berbunyi, ya, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, ya, dalam kurung Ka'bah. Kalau kita di dalam rumah berarti kita pemilik rumah itu, ya. Dan ayat yang mengatakan bahwa aku diperintahkan hanya menyembah kepada Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Kalian tidak tahu ayat itu? Artinya kalian tidak pernah belajar Al-Quran. Baik, aku akan kasih ayatnya ke kamu supaya kamu tahu bahwa apa yang aku katakan itu bukan kebohongan. Nih ayatnya. Saya tahu dalil itu. Ya, di dalam An-Naml ayat 91, ya. Surah 27 ayat 91, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci. Coba perhatikan, dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Perhatikan ini, dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Oke. Ayat ini memang sering sekali dijadikan Kristen sebagai acuan untuk menghina umat Islam, yang mana mereka katakan Allah Subhanahu wa taala bercokol di dalam Ka'bah. Baik. Sekarang saya sanggah. Jangan katakan bahwa tidak disanggah. Dengarkan sampai selesai. Dengarkan sampai selesai. Jangan cuman separuh. Ini akan panjang penjelasannya. Ya. Nah, saya akan memberi sebuah analogi ataupun memberi sebuah ilustrasi. Suatu misal ada orang mengajak salah satu orang kepercayaan penguasa dunia ini untuk berkhianat, untuk mengkhianati kepala pemerintahannya. Orang yang mengajak untuk memberontak itu lantas berkata pada salah satu kepercayaan sang penguasa dunia tersebut dengan berkata, mendingan kamu menjadi pengikut aku saja, mari kita memberontak dan jangan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh penguasa negeri ini. Nah, coba perhatikan, ilustrasi ini sangat logis sekali. Karena mendengar hal tersebut, lantas orang kepercayaan penguasa dunia tersebut menjawab, aku hanya diperintahkan untuk menuruti kepada Bapak yang menjadi tuan rumah ini, sebab dia adalah penguasa atas seluruh dunia. Coba, pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya orang kepercayaan penguasa dunia tersebut berkata, aku diperintahkan untuk menurut kepada Bapak yang menjadi tuan rumah ini sebab dia adalah penguasa atas seluruh dunia, apakah perkataan tersebut membatalkan fakta yang sebenarnya bahwa kedudukan Bapak yang dimaksud adalah seorang penguasa yang berkuasa atas segalanya yang telah ia kuasai? Bagaimana? Logis kan penjelasan saya kan? Dengarkan PN-ku yang ada di kolom komentar kamu tadi, dengarkan sampai selesai. Sudah saya jelaskan, jangan potong ayat cuman sepotong. Kebiasaan buruh Kristen cuman memotong ayat secara sepenggal. Perhatikan ayat selanjutnya. Perhatikan ayat selanjutnya. Tadi di atas sudah kusanggah. Sudah kusanggah ya. Sanggah balik kalau kamu memang betul kuat. Sanggah balik kalau memang betul kamu pintar. Sanggah balik kalau kamu memang betul mahir tentang Quran. Satu ayat membuktikan bahwa kalian diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Itu kenapa kalian setiap tahun harus ke sana. Nggak usah membantah lagi. Apapun argumenmu, tidak akan pernah membantah ayat yang sudah saya posting. Ya, tidak akan pernah membantah. Karena ayat itu sudah jelas. Jelas banget bahwa Muhammad diperintahkan hanya menyembah Tuhan. Bantah VN-ku di atas yang di kolom komentar kamu di mana aku menyanggah dan menjelaskan tentang ayat tersebut. Jangan ngeyel. Jangan ngeyel ya. Aku cek dulu apakah kamu dengarkan atau tidak.
bantah. Ya, ngapain? Untungnya buat saya apa? Untungnya buat saya apa? Ya, kamu bantah aja VN saya, ayat yang sudah saya kasih. Nggak usah banyak ngomong. Kekonyolan nyata yang ada pada kamu, kamu tidak mendengarkan PN-ku di mana aku menjelaskan fitnahan kamu. Itu screenshotnya ada kok, bukti screenshotnya di info pesan. Ternyata kamu belum buka VN itu, kenapa kamu ngeyel? Buka saja kamu belum. Aduh, konyol debat seperti ini. Fitnah? Di mana letak fitnahnya? Udah saya sertakan ayat, masih lu bilang fitnah. Di mana letak fitnahnya? Ya, mana letak fitnahnya? Coba kamu jelaskan. Udah saya sudah sertakan ayat. Aku diperintahkan hanya menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Masih bilang fitnah? Di mana letak fitnahnya? Coba dengarkan sampai selesai. Dengarkan sampai selesai. Dan harap dibuka, didengarkan. Surah 27 ayat 91 ini tadi kamu potong hanya sampai Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Kamu tidak kutip ayat isi selanjutnya yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu itu. Artinya apa? Bukan hanya dikatakan Tuhan negeri Mekah saja, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Makanya saya katakan ayat itu memang sering sekali dijadikan para misionaris odong-odong, abal-abal untuk menghina Islam. Makanya di sini kewajiban saya untuk meluruskan. Coba Anda lihat, Anda dengarkan analogi dan ilustrasi saya ini. Saya ulangi lagi ya. Saya sabar loh orangnya walaupun ini sudah saya VN-kan tadi. Ya. Dan kamu tidak dengar. Kuharap ini kamu dengarkan sampai selesai. Coba contoh. Saya kasih Anda suatu ilustrasi. Contoh, misalnya ada orang yang mengajak salah seorang kepercayaan penguasa dunia untuk mengkhianati kepala pemerintahannya. Orang yang mengajak untuk memberontak itu lantas berkata pada salah satu kepercayaan sang penguasa dunia tersebut dengan berkata, mendingan kamu menjadi pengikut aku saja. Mari kita memberontak dan jangan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh penguasa negeri ini. Nah, karena mendengar hal tersebut, lantas orang kepercayaan penguasa dunia tersebut menjawab, aku hanya diperintahkan untuk menuruti kepada Bapak yang menjadi tuan di rumah ini sebab dia adalah penguasa atas seluruh dunia. Makanya saya katakan pertanyaannya adalah apakah dengan adanya orang kepercayaan penguasa dunia tersebut berkata, aku diperintahkan untuk menurut kepada Bapak yang menjadi tuan rumah ini sebab dia adalah penguasa atas seluruh dunia, apakah perkataan tersebut telah membatalkan faktanya yang sebenarnya bahwa kedudukan Bapak yang dimaksud adalah seorang penguasa yang berkuasa atas segala yang telah ia kuasai? Coba, bisa tidak kamu jawab? Ya, kalian berkata agama Islam bukan agama yang universal berdasarkan kalimat tersebut. Aku hanya menyembah Tuhan negeri ini. Aku hanya menyembah Tuhan negeri ini. Apakah kalian tidak membaca kalimat dari ayat selanjutnya yang jelas tertulis kepunyaannya lah segala sesuatu? Coba kamu sanggah ini. Siapa lo? Gue nanya, siapa lo perintah gue? Siapa lo perintah-perintah gue? Bapak gue bukan, saudara gue bukan. Perintah-perintah gue buat apa? Ya, perintah gue buat apa? Siapa lo? Saudara bukan, orang tua bukan, perintah-perintah gue. Enak aja lo. Halah, nggak usah jadi orang munafik deh. Ya, gue paling benci orang munafik. Itu kebiasaan kalian. Ya, pada setiap debat seperti itu, jadi nggak usah jadi orang munafik ya, jangan jadi orang munafik. Allah sangat benci dengan orang munafik. Jangan jadi orang munafik karena Allah membenci orang munafik ya.
bukan memerintah kamu, tidak. Kita dialog, kita diskusi. Kamu pelintir dalil Al-Quran, saya meluruskan. Kok malah kamu bertanya siapa lo, siapa lo? Bisa sanggah tidak? Ya kalau nggak bisa sanggah, angkat bendera putih, katakan nyerah, selesai. Akui saja, Heri, aku sudah tidak kuat sanggah lagi karena kamu terlalu cerdas bagiku. Kelar urusannya. Ciri-ciri orang munafik adalah pertama, mengutip dalil Quran cuman sepotong, setelah dijelaskan lalu kamu katakan siapa lo? Lo apanya gue, merintah gue. Lah ini orang munafik namanya. Kamu mengkritiki Quran, tapi setelah dijelaskan kamu tidak dengarkan sampai selesai. Ya, kamu tidak bisa sanggah lagi, cuman bisa berkata siapa lo? Siapa lo? Siapa lo? Emang lo siapa gue? Selesai sudah, berarti kamu tidak bisa berargumentatif lagi ya. Oke, kalau begitu saya akhiri. Percuma saya lanjut dengan orang bodoh. Itu cuman hanya akan membuang waktu saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam alaikum. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua di sini. Saya mau dengar kek, saya nggak dengar, itu terserah gue. Saya nyuruh-nyuruh, ya? Nggak usah nyuruh-nyuruh. Sekarang saya stop berdialog dulu karena saya sama suami saya mau keluar cari makan. Salam, Tuhan berkati pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Dah. Artinya kamu konyol. Masa ada orang berdialog memelintir dalil Quran, tapi setelah dijelaskan kamu tidak dengarkan itu. Logikanya saja seperti ini. Kalau ente waras ya, kalau ente waras logikanya seperti ini. Saya berdialog dengan Anda, tapi Anda tidak dengarkan statement saya, tidak dengarkan argumentasi saya. Buat apa dilanjut? Nggak nyambung-nyambung karena kamu tidak dengarkan argumentasi saya. Cuman orang gila saja yang mau lanjut di saat argumentasinya tidak didengarkan, tapi dia tetap ngotot. Konyol kan namanya. Oke, artinya kamu kabur di sini, kabur dengan kekonyolan kamu. Kamu mengkritiki Quran, tetapi pas dijelaskan, kamu tidak dengarkan. Konyol namanya. Hanya sebuah kekonyolan dan lelucon saja kalau kita sedang berdialog, tapi kamu tidak dengarkan argumentatif ataupun statement daripada lawan dialog kamu. Ya, ini sama saja berdebat dengan orang bodoh. Percuma, makanya saya katakan saya akan menang jikalau saya berdebat dengan 10 orang pintar, tapi saya akan kalah jikalau saya berdebat dengan satu orang bodoh seperti Anda. Mohon maaf, saya terpaksa harus berkata jujur. Cuman orang bodoh saja yang di saat dia mengkritiki kitab suci orang lain tapi dijelaskan dia tidak mau dengarkan. Dia tidak mau dengarkan. Ini namanya ciri-ciri orang munafik. Ya. Oke, kalau begitu berhubung kamu juga kabur, maka saya akhiri juga sampai di sini. Ya, lain kali tolong belajar lagi, jangan asal comot ayat. Kalau cuman asal comot ayat, saya lebih hafal dari Bible ketimbang kamu. Saya bilang, ya, makanya saya bilang orang Islam selalu bilang begini sama, ada Kristen itu menjambak patung, Kristen itu mencium patung, Kristen itu begini, Kristen itu pelihara patung. Tapi kalian tidak mikir bahwa kalian ada di Mekah sana itu ada Ka'bah, ada juga batu Hajar Aswad, ya. Itu yang kalau kalian tadi katanya ada yang bilang tidak wajib, tapi kalau kita lihat video-video yang salah satunya video yang sudah saya posting di atas bahwa berbondong-bondong orang mencium itu, ya. Kalau di dalam Kristen, kenapa saya sangat membenci patung, ya, supaya kalian tahu kenapa saya sangat membenci patung, apalagi benda-benda seperti, ya, Ka'bah dengan batu Hajar Aswad itu adalah benda-benda buatan tangan manusia, bukan dari Allah. Maka dalam 10 perintah Allah jelas mengatakan, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, baik di langit maupun di bumi, bahwa di bawah bumi atau di dalam air. Termasuk Yesus, patung Yesus, ya. Termasuk patung Yesus. Patung, walaupun patung Yesus, tapi dia tidak bernyawa, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Begitupun Ka'bah dan batu Hajar Aswad. Itu adalah buatan tangan manusia.
Allah sangat cemburu kepada umat-umatnya yang membuat dan menyembah kepada batu atau patung, walau itu patung Yesus. Ya, benda-benda seperti itu, Tuhan itu bukan kita seperti manusia. Tuhan itu bisa cemburu kalau dia diduakan, ya, karena ada patung, ada benda seperti Ka'bah dan batu, maka kita terfokus kepada itu, jadi kita lupa akan Allah di surga. Karena itu alangkah baiknya kalau kita berlutut dan menyembah kepada Allah yang hidup di surga dan meniadakan benda-benda berbentuk patung, Ka'bah dan Hajar Aswad. Terima kasih. Goodbye. Aku mau tanya, kalian masih mau mempertahankan Joe Malaysia? Saya keluar. Ya, saya keluar. Karena kalau ada sampah itu di sini, saya keluar. Karena dia itu tidak berilmu. Ilmunya itu hanya bisanya menghujat, menghina. Jadi kalau dia ada di sini, saya yang keluar. Katanya mau pergi bla 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 segala macam. Di saat saya suruh kamu fokus ke saya, tapi kamu masih ngoceh, bilang aja kamu takut. Ya, kamu nggak punya bahan lagi, kamu nggak punya argumentasi lagi untuk menyanggah argumentasi saya. Aduh, kasihan kamu nak. Itulah tadi debat pemuda muslim dari Malaysia dengan pendeta Helen. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.